Yohanes 10 ayat 1-5, Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ayat yang keempat, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Oke, shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan kita baca adalah tentunya menjadi sesuatu hal yang tidak asing lagi buat Anda dan saya, tentang bagaimana Yesus mengilustrasikan tentang gembala yang baik. Dan salah satu bagian di sana Yesus menekankan bahwa gembala itu akan memanggil domba-dombanya dengan namanya masing-masing, dan mereka mengenal suara gembalanya. Orang asing mereka tidak akan ikutin karena mereka tidak mengenal suara gembalanya, gitu ya. Pada video ini saya akan membahas mengenai hal mendengar suara Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya sempat menonton beberapa video tentang hamba-hamba Tuhan yang mulai memberikan penekanan secara menurut saya cukup berlebihan tentang hal mendengar suara Tuhan. Bahkan digambarkan bahwa seorang domba yang baik, seorang domba yang benar-benar sungguh-sungguh adalah dombanya Tuhan, dia harus mampu mendengar suara Tuhan. Karena itulah yang menjadi ciri dari domba-domba Tuhan. Domba-domba Tuhan harus mampu mendengar suara Tuhan. Gitu. Pada video ini saya akan ingin sama-sama membahas tentang firman Tuhan, apa kata firman Tuhan tentang hal mendengar suara Tuhan. Gitu. Kita harus bisa memahami dengan baik yang dimaksud dalam firman Tuhan dengan hal mendengar suara Tuhan. Sebelum saya membahas lebih jauh lagi, ada beberapa hal yang mendasari hal ini yang perlu kita mengerti sama-sama, saudaraku. Yang pertama adalah kita memang harus tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang pada dasarnya adalah pribadi yang berbicara, dan dia akan terus berbicara karena dia adalah pribadi yang hidup. Itu hal yang pertama yang ingin kita sama-sama perhatikan, bahwa Allah kita adalah satu pribadi yang berbicara. Dan digambarkan tadi dalam firman Tuhan bahwa gembala akan memanggil domba-dombanya dengan namanya masing-masing, dan apabila dia sudah menuntun keluar, maka dia berjalan di depan mereka, dan domba-dombanya akan mengikuti gembalanya karena dia mengenal suara gembalanya. Jadi kita harus mengerti sama-sama yang pertama bahwa Allah kita adalah pribadi yang berbicara karena dia adalah pribadi yang hidup. Allah yang menciptakan lidah, Allah yang menciptakan mulut, maka kita tahu bahwa Allah itu juga lah yang berbicara. Gitu. Ini hal yang pertama yang ingin kita sorot sama-sama. Hal yang kedua, dalam firman Tuhan kita harus mengerti bahwa apabila itu berhubungan dengan berbicara, berhubungan dengan kata mendengar, maka dalam firman Tuhan kita tidak boleh hanya memandangnya dalam kacamata sesuatu yang berhubungan dengan panca indera kita. Nanti saya akan bandingkan dengan hal mengecap, dengan hal melihat, gitu ya. Dalam firman Tuhan juga banyak kata bagaimana kita harus mengecap, bagaimana kita harus melihat, dan semuanya itu tidak semata-mata kita cerna sebagai satu di mana panca indera kita menerima suatu rangsangan dari luar. Nanti itu di bagian kedua saya akan jelaskan. Gitu ya. Di bagian yang ketiga di sini saya akan jelaskan kalau begitu bagaimana sih cara kita mendengar suara Tuhan dan bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Nanti saya akan selipkan beberapa hal yang saya alami, yang saya saksikan dalam kehidupan saya, bagaimana Tuhan berbicara dan saya mendengar suara Tuhan. Gitu ya. Dan bagian yang terakhir adalah sebagai penutupnya, di sana kita akan sibukkan sama-sama bahwa apa sih tujuannya Allah berbicara dan kenapa kita perlu mendengar suara Tuhan. Jelas, saudaraku? Jadi ini ada 4 bagian yang ingin saya bahas sama-sama pada video ini. Oke, kita masuk yang pertama, saudaraku, tentang kenyataan bahwa Allah kita adalah pribadi yang berbicara. Saya yakin Anda dan saya sudah sangat tahu dalam firman Tuhan dari mulai perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, kita banyak menemukan bagaimana Tuhan berbicara. Gitu ya. Nabi-nabi Tuhan setiap kali kita kita baca, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yeskiel, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yesaya, dan nabi-nabi berbicara atas nama Tuhan, dan firman Tuhan datang pada mereka, dan mereka mendengar suara Tuhan. Dan itu mereka dengar secara audible, secara mendengar secara biasa dengan baca indera mereka. Gitu ya. Saya di sini hanya akan mengambil beberapa bagian contoh saja. Pertama adalah Musa. Kalau kita lihat dalam Keluaran 33, peristiwa ini adalah setelah bait suci tabernakel berdiri. Dan waktu tabernakel berdiri, dalam Kejadian 33 ayat 9 sampai 11 dikatakan, apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, ke dalam tabernakel, dikatakan, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Jadi ini betul-betul satu bentuk pembicaraan, satu bentuk percakapan di mana Tuhan bicara. Lanjutannya,
Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berdiri di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Jadi mereka tidak berani mendekat, mereka hanya masing-masing berada di pintu kemah mereka, dan mereka berkemah di sekeliling dari pasti tabernakel itu, saudaraku ya. Dan di sana mereka sujud menyembah di pintu kemahnya. Lanjutannya, ayat ke-11, dan Tuhan berbicara dengan Musa, berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Wow, ini keren sekali, saudaraku. Ini satu kondisi di mana Allah berbicara kepada Musa seperti seorang yang berbicara dengan temannya, dikatakan seperti itu. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Itu salah satu gambaran dalam firman Tuhan bagaimana Allah berbicara dengan Musa, gitu ya. Dan kemudian pada saat mulai terjadi bagaimana Harun dengan Miriam meragukan kepemimpinan Musa, dalam Bilangan 12 ayat yang ke-8 dikatakan, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, kata Tuhan, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Jadi dalam satu kondisi Tuhan bilang, aku berbicara dengan Musa dalam kondisi muka dengan muka. Lanjutannya, mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Jadi di sini Tuhan memberikan statement bahwa dia berbicara dengan Musa, muka dengan muka, seperti halnya seorang teman. Gitu ya. Ini hal yang pertama yang kita harus lihat sama-sama, bahwa dalam firman Tuhan Allah kita adalah satu pribadi yang berbicara. Gitu ya. Kalau kita masuk dalam perjanjian baru, mungkin kita juga jarang tidak banyak melihat satu kondisi seperti yang tadi kita lihat bagaimana pada zaman nabi-nabi atau pada zaman Musa. Gitu ya. Tetapi kalau kita kembali pada masa perjanjian baru, di sana juga Allah berbicara walaupun bentuknya berbeda. Gitu ya. Dalam Kisah Rasul 9 ayat 10 pada waktu itu adalah penglihatan datang kepada Ananias untuk Ananias berdoa buat Paulus yang pada waktu itu buta. Gitu ya, setelah dia melihat cahaya. Di Kisah Rasul 9 ayat 10 dikatakan di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Jadi di sini Tuhan berbicara kepada Ananias dalam bentuk penglihatan. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Ini salah satu bentuk lain di mana Tuhan berbicara. Gitu ya. Hal yang sama juga pada waktu Petrus mendapat penglihatan bagaimana kemudian dia harus pasti bersama-sama dengan utusan Cornelius, dan kemudian akhirnya Petrus mengerti bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa, dan kita tahu penglihatannya ada sebuah tirai dengan banyak binatang di sana, dan kemudian Allah suruh Petrus untuk memakannya. Gitu ya. Itu dalam Kisah Rasul 10 ayat 10 sampai 11. Ia merasa lapar dan ingin makan. Lanjutannya, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Lanjutannya, tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang tergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Dan kemudian kita tahu dalam firman Tuhan datang suara suruh Petrus memakannya, gitu ya. Itu contoh-contoh dalam firman Tuhan bagaimana Tuhan berbicara, gitu ya. Dan ada banyak contoh-contoh yang lain yang tadi saya sudah bilang, pada dasarnya Allah kita adalah pribadi yang berbicara, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang Anda dan saya semua setuju kan? Oke, jadi jelas saudaraku, dan saya yakin ada banyak contoh lain dalam firman Tuhan yang kita akan menemukan bagaimana Tuhan berbicara. Yang tadi saya bilang dalam masa perjanjian lama ada banyak nabi-nabi Tuhan di mana Tuhan berbicara, pada masa perjanjian baru pun seperti itu, walaupun dalam bentuk penglihatan. Salah satu kejadiannya pada waktu Paulus hendak menyeberang ke Makedonia dan dia mendapat mimpi bagaimana orang-orang Makedonia berseru suruh Paulus menyeberang, dan Paulus tahu dari penglihatan itu bahwa Allah menghendaki dia menyeberang ke Makedonia. Gitu ya. Banyak peristiwa dalam firman Tuhan, hal-hal di mana Allah berbicara, gitu ya. Dan saya yakin Anda dan saya tidak bermasalah dengan hal ini. Tetapi bukan berarti dengan begitu kemudian kita terus berpikir bahwa Allah harus berbicara dengan cara audible, Allah harus berbicara dengan cara seperti kita mendengar percakapan antara seorang dengan teman, gitu ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan sama-sama, saudaraku. Betul, dalam firman Tuhan bahwa Allah adalah pribadi yang berbicara, tetapi Allah berbicara sesuai dengan Allah yang kehendaki, gitu ya. Dan bagian kedua di sini saya ingin kita sama-sama melihat bahwa dalam firman Tuhan, kalau kita bicara soal hal-hal mendengar, soal hal-hal yang berhubungan dengan panca indera, maka itu bukan semata-mata sesuatu hal yang lahiriah, sesuatu hal yang dengan mudah kita cerna dan kita anggap bahwa itu perkara lahiriah. Yang tadi saya contohkan adalah bagaimana mengecap, melihat, dan mendengar, gitu ya. Kalau kita lihat misalnya mengenai melihat, saya ambil satu contoh dalam Lukas 2 ayat 30-31, waktu itu pada waktu Yesus lahir, ada dua orang yang dikatakan dalam firman Tuhan dia setia menunggu di bait Allah, yaitu Simeon dan Hana, gitu ya. Dan salah satu ceritanya tentang Simeon itu ada dalam Lukas 2
ayat 30-31 dikatakan, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Waktu itu Simeon udah berketetapan bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat bahwa juru selamat itu datang. Dan pada saat bayi Yesus ada di hadapan dia, Simeon mengangkatnya. Dan dia berkata bahwa mataku telah melihat keselamatan daripadamu. Kata melihat di sini, kita bukan berarti terjemahkan bahwa memang pada waktu itu Simeon melihat bayi Yesus yang adalah juru selamat dunia. Tetapi Simeon mengungkapkan bahwa dia melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Dia melihat sesuatu yang bukan sekedar bayi yang kecil, tetapi dia melihat dengan cara yang lebih jauh dari itu semua. Dia dikatakan dia melihat keselamatan daripadamu. Lanjutannya, yang telah engkau sediakan di hadapan bangsa-bangsa. Jadi kata melihat di sini bukan semata-mata seperti Anda melihat seekor kucing, bukan semata-mata seperti Anda melihat makanan yang tampil di hadapan Anda dan menggiurkan, bukan semata-mata itu. Dalam firman Tuhan, apabila kita bicara soal sesuatu yang melihat, itu bisa bicara sesuatu di mana kita bisa melihat dengan mata hati, bukan melihat dengan panca indera mata di depan kita. Jelas, saudaraku? Dan itu yang salah satu di dalam firman Tuhan diungkapkan oleh Simeon tadi. Dia melihat pribadi Yesus, dia melihat Yesus yang masih kecil, tetapi Simeon mengungkapkan bahwa aku melihat keselamatan daripada Tuhan, yang Tuhan sediakan atas bangsa-bangsa. Mata hatinya melihat lebih jauh daripada sekedar pribadi Yesus yang kecil yang ada di hadapan dia pada waktu itu. Jelas, saudaraku? Dan hal yang kedua yang tadi saya bilang, kalau kita bisa bilang soal mengecap, dalam Mazmur 34 ayat yang ke-8, ini saya yakin ayat ini sudah sangat kita familiar, dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Kata mengecap di sana, kita tidak boleh berpikir, oh seperti saya mengecap makanan yang pedas, kemudian lidah saya merasakan sesuatu dan itulah berarti mengecap. Dalam firman Tuhan, sesuatu yang digambarkan dengan mengecap, melihat, dan segala sesuatunya, itu tidak semata-mata berhubungan dengan panca indera kita. Tetapi lebih berhubungan pada sesuatu di mana kita bisa melihat, kita bisa merasakan dalam kehidupan kita betapa kebaikan Tuhan. Dan itulah digambarkan dengan kata mengecap. Jelas, saudaraku? Hal yang sama kalau kita lihat dalam Ibrani 6, ayat yang keempat dikatakan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, dan yang pernah mengecap karunia sorgawi. Anda tidak mungkin bertanya, oh karunia sorgawi rasanya manis, asam, atau asin. Gitu ya. Itu kalau orang dunia berpikir itulah mengecap. Tetapi dalam firman Tuhan, kata mengecap artinya bukan itu. Kata mengecap itu bagaimana kita hidup dan menikmati karunia sorgawi. Itu yang dimaksud dengan kata mengecap. Jadi ini sama sekali bukan berhubungan dengan panca indera kita. Gitu ya. Dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Jelas, aku? Nah, ini hal-hal yang kedua yang ingin saya tekankan, bahwa dalam firman Tuhan, apabila kita bicara soal melihat, mengecap, mendengar, itu bukan sesuatu yang semata-mata hanya dideteksi oleh panca indera kita. Mendengar bagaimana ada gelombang suara yang masuk ke dalam telinga kita dengan frekuensi tertentu di antara sekian hertz, di mana telinga kita bisa mendengarnya dan kemudian gendang telinga kita bergetar dan menyampaikan satu bunyi suara. Bukan semata-mata hal seperti itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Seperti halnya tadi, bukan berarti kalau melihat itu berarti ada cahaya yang masuk ke mata kita dan kemudian diterima dengan retina dan kemudian diubah dan kita bisa melihat suatu gambar. Bukan itu sama sekali kata firman Tuhan. Kita bisa kita bisa melihat keselamatan yang daripada Tuhan, bukan semata-mata kita lihat dengan mata jasmani kita. Hal yang sama juga dengan masalah mengecap. Ini bukan semata-mata masalah rasa yang diterima oleh lidah kita, tetapi bagaimana kita semua hidup dan menikmati Tuhan. Jelas, aku? Jadi ini hal kedua yang saya ingin tekankan sama-sama. Jadi kalau kita bicara soal bagaimana mendengar suara Tuhan, bagaimana Tuhan berbicara dan dia adalah gembala yang baik, yang memimpin domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal suaranya, dan orang asing tidak akan mereka ikutin karena mereka tidak mengenal suaranya, bahkan mereka akan lari daripadanya. Tetapi bukan berarti di sini kita harus berusaha untuk mendengar dengan cara secara lahiriah seperti ada gelombang suara yang kita dengar dalam percakapan dengan teman kita. Allah adalah satu pribadi yang berbicara, betul. Kita lihat dalam firman Tuhan sepanjang kitab suci, banyak hal di mana Allah berbicara dengan berbagai macam cara. Gitu ya. Dan yang kedua yang ingin kita lihat, yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa kalau kita bicara soal mendengar, ini kita tidak boleh bicara soal semata-mata sesuatu di mana panca indera kita mendeteksi sesuatu, sama seperti mengecap dan melihat.
Jelas aku? Nah, kalau gitu sekarang bagaimana sih cara kita mendengar suara Tuhan? Bagaimana Tuhan berbicara kepada kita? Ini bagian yang ketiga. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, ada beberapa hal di mana Tuhan berbicara kepada setiap umatnya. Yang pertama, kalau kita lihat dalam Amsal 20, ayat 27 dikatakan seperti ini. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Yang pertama, Tuhan berbicara melalui roh kita. Di dalam roh kita ada Roh Kudus dan Tuhan berbicara melalui roh kita. Jadi ada orang berbicara soal bagaimana sih cara membedakan suara hati dengan suara Tuhan. Sebenarnya saudaraku, kita tidak perlu membedakan suara hati dengan suara Tuhan. Sepanjang itu membawa pada kebenaran, sepanjang itu membawa damai sejahtera, sepanjang itu sesuai dengan firman Tuhan, maka itu dalam firman Tuhan dikatakan roh kita adalah pelita Tuhan. Tuhan berbicara melalui roh kita. Gitu ya. Itu hal yang pertama, bahwa kalau kita bicara mendengar suara Tuhan, maka suara yang datang itu bukan datang dari luar dan ditangkap oleh telinga kita, tetapi suara yang datang itu datang dari dalam dan diterima oleh roh kita. Itu bedanya, saudaraku. Gitu ya. Dan hal yang kedua yang kita harus ingat, bahwa kalau Tuhan berbicara, maka Tuhan berbicara itu tidak pernah lepas dari firman Tuhan, karena perkataan Tuhan itu adalah firman Tuhan. Kalau Tuhan berbicara dan kita mendengar, maka apa yang kita dengar itu adalah firman Tuhan, karena perkataan Tuhan itu adalah firman Tuhan. Jadi hal yang kedua, kalau kita bicara soal mendengar suara Tuhan, maka kita bicara soal bagaimana kita membaca firman Tuhan, dan Roh Kudus menjelaskan firman Tuhan itu, dan dari sanalah kita mendengar suara Tuhan. Hal yang kedua, kalau kita bicara mendengar suara Tuhan, maka itu semua bicara bahwa Tuhan berbicara melalui firman Tuhan. Dia berbicara dari dalam roh kita, dan dia berbicara melalui firman Tuhan. Gitu ya. Ayat yang menjadi salah satu quote dari jadi salah satu tagline dari channel ini adalah Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Melalui firman Tuhan Allah memimpin kita. Gitu ya. Jadi bisa nggak Tuhan berbicara kepada Anda dan saya secara audible seperti kita bicara dengan teman? Jawabannya bisa. Karena Allah yang Maha Kuasa mampu melakukan segala sesuatu. Dia bisa bicara dengan orang-orang tertentu secara khusus, secara real, dan orang bisa mendengarnya. Bisa. Tetapi itu bukan menjadi sesuatu di mana kita berusaha mencari seperti itu. Itu bukan menjadi satu metode standar di mana seperti itulah cara kita mendengar suara Tuhan. Kita bisa mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan. Kita mendengar suara Tuhan melalui roh kita yang di dalamnya ada Roh Kudus. Gitu ya. Dan yang hal ketiga, kalau kita bicara soal mendengar suara Tuhan, maka kita bicara soal bagaimana Tuhan berbicara selain dari roh kita, di mana roh kita berbicara dan kemudian itu diteguhkan oleh firman Tuhan. Hal berikutnya, maka Tuhan akan berbicara juga melalui orang-orang lain meneguhkan apa yang Tuhan sedang sampaikan. Dalam Ayub 33 ayat 14 dikatakan seperti ini, karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Ada banyak cara yang Allah lakukan untuk dia berfirman, untuk dia berbicara, tetapi seringkali kita yang tidak memperhatikannya. Gitu ya. Lanjutannya ayat yang ke-15 dikatakan, dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang tidur nyenyak, bila berbaring di atas tempat tidur. Dan tadi kita lihat contohnya bagaimana Tuhan berbicara melalui penglihatan pada saat orang sedang Petrus sedang berdoa dan kemudian datang penglihatan. Ananias seperti itu juga. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, Allah bisa berbicara melalui mimpi. Dan banyak cara di mana Allah berbicara. Gitu ya. Dan juga ada orang-orang yang Tuhan teguhkan untuk menyampaikan sesuatu di mana Allah hendak berbicara kepada Anda dan saya. Jelas aku? Jadi bukan berarti bahwa kita harus mulai mengasah. Ada satu video yang cukup menggelitik saya dari seorang hamba Tuhan, bagaimana kita mengasah indera keenam, saudaraku. Kepekaan roh di mana kita bisa mendengar suara roh. Gitu ya. Dan buat saya ini sesuatu yang berbahaya, saudaraku. Buat Anda dan saya, kalau kita bicara Anda mulai melatih untuk mulai mendengar suara-suara tertentu, maka itu menjadi sesuatu hal yang berbahaya, saudaraku. Salah-salah kita masuk dalam dunia dunia roh kegelapan. Gitu ya. Dan ini yang membuat kita harus sama-sama melihat bahwa mendengar suara Tuhan itu menjadi sesuatu di mana Tuhan berbicara dalam roh kita, menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan itu akan diteguhkan dari orang lain. Gitu ya. Saya punya kesaksian sedikit tentang bagaimana dalam banyak hal Tuhan berbicara, bagaimana Tuhan menguraikan firman Tuhan, bagaimana Tuhan menyuruh saya pada waktu saya pernah bersaksi bagaimana channel ini kemudian dibuka.
gitu ya. Salah satu yang saya perhatikan bahwa setiap kali saya berdoa, tiba-tiba Tuhan ingatkan tentang sesuatu hal, tentang suatu ayat tertentu misalnya gitu ya. Tuhan ingatkan pada saat baca firman Tuhan, saya teringat lagi dengan ayat itu. Bahkan pada saat saya bangun tidur, tiba-tiba saya teringat dengan ayat itu sampai berhari-hari gitu ya. Dan pada saat saya datang di satu kebaktian, tiba-tiba hamba Tuhan menyampaikan yang sesuai dengan itu semua. Dan itu menjadi sesuatu di mana Tuhan meneguhkan dengan berbagai macam cara. Tidak perlu saya berusaha untuk mendengar suara-suara yang muncul di telinga saya tentang bagaimana Allah berbicara secara audible. Gitu ya. Allah bisa berbicara melalui firman Tuhan, Allah meneguhkannya melalui orang lain. Dan satu hal, saudaraku, bahwa kalau itu datang daripada Tuhan, itu mendatangkan damai sejahtera, itu sesuai dengan firman Tuhan, dan itu tidak lekang oleh waktu. Gitu ya, itu sesuatu di mana akan Allah lakukan itu terus dan membuat kita semua mengerti bahwa itulah kehendak Tuhan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya di satu video yang saya ceritakan tadi, ada orang berkata bahwa kenapa kita perlu mendengar suara Tuhan? Misalnya seseorang yang sedang mencari jodoh, kemudian dia bertemu dengan si A, si B, si C, dan kemudian dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, jodoh saya yang mana? Si A, si B, dan si C. Gitu ya. Dan kemudian dia mengharapkan dia mendengar suara Tuhan. Tiba-tiba terdengar suara, hai, pilihlah si C. Tentunya tidak begitu, saudaraku. Gitu ya. Tentunya tidak begitu. Kenapa? Karena itu semua membuat Anda dan saya harus mulai mengandalkan Tuhan, membuat kita semua harus bergantung pada Tuhan dan membuat kita bertekun. Dan apa yang kita pilih itu semata-mata menggambarkan seberapa jauh kita mengenal Tuhan dan seberapa jauh kita mengasihi Tuhan. Gitu ya. Saya ilustrasikan hal yang sederhana, saudaraku, dalam kehidupan Anda dan saya sebagai keluarga. Kalau Anda punya anak, seperti halnya saya juga punya anak, tentunya kalau anak kita beranjak dewasa, tentunya kita akan belajar meletakkan keputusan di tangannya. Betul ya, saudaraku? Keputusan tentang di mana saya mau bekerja, keputusan siapa dengan siapa saya mau pacaran, misalnya seperti itu. Gitu ya. Semakin anak kita dewasa, kita akan memberi kepada dia kesempatan untuk mengambil keputusan itu sendiri. Gitu ya. Dan anak yang dewasa, dia pasti akan mencoba untuk mengambil keputusan, walaupun tentunya dengan meminta nasihat dari orang tuanya. Itu sesuatu yang tidak salah. Tetapi pada akhirnya keputusan ada di tangan dia. Keputusan jurusan apa yang dia mau pilih, keputusan dia mau kuliah di mana, keputusan dia mau kerja apa, keputusan bagaimana dia memilih seorang teman hidup, semuanya menggambarkan tingkat kedewasaan si anak tersebut dan menggambarkan sejauh mana pengenalan dia terhadap orang tuanya. Semakin dia tahu prinsip-prinsip dalam keluarganya, semakin dia mengenal prinsip-prinsip yang diberikan oleh ayah dan ibunya, maka dia akan memilih sesuai dengan kriteria, sesuai dengan standar yang diberikan oleh orang tuanya. Betul, saudaraku? Dan begitu juga dengan Anda dan saya. Gitu ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, dalam banyak perkara Allah memberi kepada Anda dan saya kebebasan untuk memutuskan. Gitu ya. Begitu juga dengan hal teman hidup. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda berhadapan dengan satu kondisi si A, si B, dan si C, dan mau pilih yang mana, maka kemungkinan Tuhan akan membiarkan kita memilihnya sendiri. Dan apa yang kita pilih, itu menggambarkan sejauh mana kita dewasa, menggambarkan sejauh mana kita mengenal Tuhan, dan sejauh mana kita mengasihi Tuhan, dan ingin menyenangkan hati Tuhan, dan orang itulah yang akan kita pilih. Jelas, itu sekedar contoh dalam firman Tuhan tentang hal mendengar suara Tuhan. Gitu ya. Dan ini semua menjadi sesuatu hal yang penting, saudaraku. Menjadi sesuatu hal yang kita harus mengerti sama-sama. Dan sekali lagi, gereja Tuhan atau umat Tuhan, kita tidak perlu mencoba-coba mencari-cari suara atau mengasah-ngasah kepekaan roh kita tentang suatu suara-suara tertentu, saudaraku. Tetapi mari kita gali firman Tuhan, mari bersekutu dengan Roh Kudus, dan biarkan Roh Kudus berbicara dan mengajarkan segala sesuatu dalam hati kita. Jelas, aku? Itu hal yang ketiga yang kita udah bahas dalam video ini. Jadi hal yang pertama adalah kita mengerti bahwa Allah adalah pribadi yang berbicara. Hal yang kedua bahwa Allah berbicara dengan satu dua cara yang kita semua masing-masing setiap kita Allah punya cara berbeda gitu ya. Dan ingat kata firman Tuhan, kalau kita bicara soal dengar, kecap, dan lihat, itu bukan semata-mata soal panca indera. Gitu ya, itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga yang tadi kita udah lihat, bagaimana Tuhan berbicara melalui roh kita, bagaimana Tuhan berbicara melalui firman Tuhan, bagaimana Tuhan meneguhkan melalui perkataan orang lain. Jelas, saudaraku? Dan ini tiga hal yang ingin kita sama-sama. Dan sekarang kalau kita lanjut ke bagian terakhir tentang apa sih tujuannya sebenarnya kita mau mendengarkan suara Tuhan. Gitu ya. Dalam Pengkhotbah 7 ayat ke-14, firman Tuhan katakan seperti ini. Pada hari mujur bergembiralah. Tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Tuhan
seperti juga hari mujur. Lanjutannya, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Ini yang kita semua harus ingat, saudaraku, bahwa dalam firman Tuhan katakan bahwa supaya manusia tidak menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Gitu ya. Jadi tujuan kita untuk mendengar suara Tuhan semata-mata bukan bicara soal bagaimana itu seperti kayak ramalan, bagaimana itu mengetahui sesuatu yang terjadi ke depan. Allah mengajar Anda dan saya untuk tidak menemukan sesuatu tentang masa depan. Masa depan menjadi sesuatu yang adalah rahasia Tuhan. Gitu ya. Kita bisa dipimpin Tuhan melalui satu pelayanan tertentu, melalui satu panggilan tertentu, tetapi itu membuat kita tetap harus bergantung pada Tuhan, membuat kita tetap harus mengandalkan Tuhan, membuat kita tetap harus bergantung sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi kemudian. Gitu ya. Jadi mendengar suara Tuhan bukan bicara, oh saya punya bagaimana yang akan terjadi dengan masa depan saya dalam hal pekerjaan. Kemudian kita mencoba mendengar suara Tuhan, pekerjaan apa yang cocok bukan saya. Bukan, saudaraku. Anda gunakan pertimbangan, Anda gunakan segala sesuatu yang ada pada Anda, firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, didoakan segala sesuatunya. Dan bukan tidak mungkin kita melakukan suatu pilihan yang salah, tapi dari sana kita belajar untuk tetap bergantung pada Tuhan. Jelas aku? Jadi tujuan kenapa kita harus mendengar suara Tuhan? Kita tidak boleh mendengar suara Tuhan semata-mata hanya untuk mencari sesuatu di masa depan. Karena Tuhan merahasiakan itu semua. Kita mendengar suara Tuhan semata-mata supaya dari firman Tuhan, iman kita tumbuh dan kita hidup oleh karena iman. Dan kita tetap bergantung pada Tuhan, kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Dan kita tetap harus bertekun melakukan itu semua. Gitu ya. Dalam Yakobus 1 ayat 25 dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Ini bicara soal firman Tuhan, hukum yang sempurna. Barang siapa meneliti itu semua, yaitu yang memerdekakan orang, dikatakan, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jelas aku? Jadi Allah mau kita semua tetap bergantung pada Tuhan. Gitu ya. Kita bisa berdoa pada Tuhan tentang suatu bisnis yang kita mau buka, tentang satu usaha yang sedang kita buka, tetapi jangan Anda mengharapkan bahwa Allah menyatakan sesuatu tentang masa depan di depan sana. Gitu ya. Itu adalah pribadi rahasia Tuhan, tetapi Tuhan bisa meneguhkan dengan suatu damai sejahtera. Allah bisa menyatakan dengan firman Tuhan, dan ada orang-orang yang Tuhan teguhkan dengan hal itu, dan dengan cara itulah Allah berbicara. Gitu ya. Kita juga mungkin ada di antara Anda dan saya yang pernah mendengar tentang firman Tuhan tentang bagaimana meminta tanda. Itu bukan sesuatu hal yang salah, tetapi dalam firman Tuhan dikatakan bahwa semuanya Allah lakukan bersamaan dengan firman Tuhan yang Dia sudah sampaikan, dan Tuhan berbicara melalui hati kita. Dan meminta tanda bukan menjadi sesuatu hal yang salah. Gitu ya. Dan itu semua adalah cara Anda dan saya untuk mendengar suara Tuhan. Jadi kalau kita kembali dalam firman Tuhan tentang Yohanes pasal 10 tadi tentang hal gembala yang baik, maka memang Anda dan saya kita perlu mendengar suara Tuhan. Tetapi bukan berarti dengan berusaha untuk mulai mencari-cari suara dan kita mencoba untuk mendengar-dengar, saudaraku. Gitu ya. Tetapi mari buka telinga rohani kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Buka telinga rohani kita pada saat Roh Kudus berbicara dalam diri kita tentang sesuatu hal. Dan itu akan membawa pada damai sejahtera, dan itu membawa pada suatu kebenaran sehingga kita semakin dekat pada Tuhan. Gitu ya. Dan dari sana Allah semua berbicara. Dan kalau itu semua sudah terjadi, Allah berbicara, maka Dia akan membawa kita untuk tetap mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh semata-mata berpikir, oh jodoh saya adalah si A. Kemudian kita melakukannya dengan santai saja dan kita berpikir bahwa semuanya sudah Allah atur. Mari kita tetap andalkan Tuhan. Mari dalam semua yang kita lakukan, kita tetap andalkan Tuhan. Dan kita bertanya pada Tuhan tentang apa yang sedang kita lakukan. Dalam firman Tuhan dikatakan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi esok hari. Tetapi biarlah setiap orang berkata bahwa kalau Tuhan menghendakinya, maka saya besok akan berbisnis di kota A, maka besok saya akan tinggal di kota B, dan sebagainya, kata firman Tuhan. Jelas aku. Jadi Allah mau kita tetap mendengar suara Tuhan, tetapi di satu pihak Allah mau kita tetap bergantung pada Tuhan. Jelas aku. Sebagai penutup dalam Ulangan 5 ayat 24 dikatakan, dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya yang telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia, dan manusia itu tetap hidup.
Allah kita adalah Allah yang berbicara. Mari buka telinga rohani kita untuk mendengar perkataan firman Tuhan. Gitu ya. Dalam satu ayat yang terakhir di dalam Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, Anda dan saya orang-orang percaya. Mungkin kita tidak pernah mendengar suara Tuhan secara lahiriah, secara audible di telinga kita. Tetapi apabila kita sudah membuka pintu dan membuka Yesus masuk, membuka pintu dan membiarkan Yesus masuk, maka sebenarnya Anda dan saya sudah mendengar suara Tuhan. Dikatakan kalau dia mendengar suaraku dan membukakan pintu, maka aku masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Jelas aku? Dengan itulah arah berbicara kepada Anda dan saya. Jelas? Mudah-mudahan dari video yang sederhana ini membuat kita sama-sama mengerti tentang hal mendengar suara Tuhan. Mari kita dengar suara Tuhan, karena Allah adalah pribadi yang berbicara, yang ingin mengungkapkan isi hatinya, yang ingin menceritakan segala sesuatu, yang ingin mencurahkan kasihnya dan menjelaskan firman Tuhan supaya kita mengerti kitab suci. Gitu. Allah kita adalah Allah pribadi yang berbicara, dan dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Seperti Allah pernah berbicara kepada Musa dan para nabi, seperti halnya Yesus berbicara kepada murid-muridnya, demikianlah Allah yang sama masih berbicara kepada Anda dan saya. Gitu ya. Tetapi kita harus melihat bahwa dalam firman Tuhan, mendengar, mengecap, melihat, itu bukan sesuatu yang harus kita cerna secara lahiriah. Kita bisa melihat keselamatannya daripada Tuhan, kita bisa melihat karya Tuhan, kita bisa melihat kasih Tuhan. Bukan dengan mata jasmani kita, tetapi kita bisa melihat dengan mata rohani. Seperti itu juga kita bisa mengecap manisnya Tuhan itu. Jelas aku? Dan yang hal ketiga, ingat bahwa Tuhan berbicara melalui roh kita, Tuhan berbicara melalui firman Tuhan, dan Tuhan bicara melalui peristiwa, dan orang-orang lain meneguhkan itu semua. Gitu ya. Dan tujuan Allah berbicara semata-mata bukan untuk supaya kita mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Tujuan Allah berbicara adalah supaya itu membangkitkan iman kita, karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran terhadap firman Tuhan, kata Tuhan. Gitu ya. Dan dari iman itulah Anda dan saya hidup. Dengan mendengar suara Tuhan, iman kita bisa timbul, dan kita tetap harus mengandalkan Tuhan, kita tetap harus bertekun, kita tetap harus setia dan tetap mencari Tuhan. Gitu ya. Bukan semata-mata seperti suatu ramalan tentang masa depan, karena Allah menghendaki bahwa manusia supaya tidak menemukan sesuatu tentang masa depannya. Jelas aku? Mudah-mudahan video ini memberi inspirasi buat Anda semua. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.